Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas berita bola terkini tentang timnas Indonesia hari ini. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi kepada teman-teman semua, dan let's play this video. Inilah perbandingan gaji Shin Tae-yong. Perbandingan gaji Shin Tae-yong ketika melatih melatih Korea Selatan. Oke. Gaji Shin Tae-yong ketika awal melatih timnas Indonesia pada tahun 2020 lalu, yaitu sekitar 15,3 miliar per tahun atau sekitar 1,1 miliar per bulan. Namun sejak berhasil memenuhi beberapa target yang diberikan oleh PSSI dan berhasil membawa timnas Indonesia melaju ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kaya sekali, Pak. Kontraknya diperpanjang sampai 2027 dan gaji Shin Tae-yong mengalami kenaikan menjadi 23,6 miliar per tahun atau sekitar 1,9 miliar per bulan. Untuk di negaranya sendiri yaitu Per Korea bulan Selatan, miliar. menurut beberapa Luar sumber biasa. yang beredar, gaji Shin Tae-yong hanya sekitar 7 miliar per tahun atau sekitar 583 juta per bulan. Inilah perbandingan Beda gaji jauh Shin ya. Tae-yong. Wow, ini kalau lihat nih ya, komentarnya bagus banget menurut gua karena membeberkan semua fakta-fakta. Indra Safri prestasinya apa, guys? Itu keren banget, gua akuin loh. Beneran. Ya pasti anak buahnya si Bung To. Akhir-akhir nih gua rasa ada kekurangan dari komentar lu nih. Lu tuh membandingkan prestasi STY dan Kosnova. Oke, kalau Kosnova mungkin kita tidak bisa mengulas banyak ya kan, karena baru satu kali menangani timnas U16 dan hanya mencapai 3 besar. Namun kalau lu membandingkan dengan STY nih ya, STY emang tidak pernah ada juara di Indonesia. Tapi kok bisa diperpanjang sama Ketua Umum Erick Thohir? Masalahnya Jelaskan, Bang. Kasih paham, Bang. Berarti kan itu prestasi juga. Erick Thohir bilangnya. Capai target. Timnas kita tuh dulu ancur-ancuran di ranking FIFA, guys. Sekarang sudah mencapai 133 besar di FIFA ya, di dunia. Itu ada prestasi, apalagi ya, kita timnas senior kita berhasil pertama kali yang masuk ke 16 besar Piala Asia. Itu adalah histori lagi ya. Dan yang terakhir nih gue tahu lagi nih, histori lagi nih. Tahun 2027 kita tuh sudah otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Tidak perlu namanya seperti negara ASEAN yang lain yang harus kualifikasi. Ya. Itu adalah suatu histori. Jadi Shin Tae-yong itu history maker, coy. History maker. Siapa tahu Bukan maker. Ya, nanti kita diberikan kejutan-kejutan lagi. He is a history maker. Saja, ya kan, kita doakan kita bisa lolos ke round 4 lah minimal. Itu adalah prestasi lagi, guys. Yes. Ya, kita tidak pernah masuk ke round 3, sekarang kita masuk ke round 3. Dan masih ada peluang untuk kita ke Piala Dunia. Oke? Paham ya? Saya paham. Ngomong-ngomong sedikit ya, pendapat kamu dengan banyaknya pemain yang diaspora yang hadir di timnas ini? Ya bagus sih. Nggak, kita sekarang ya kan memang kita tahu bahwa prestasi timnas kita memang beberapa puluh tahun ini memang nggak seberapa menjanjikan. Dan kamu termasuk orang yang merasa berdosa ya? Iya, saya orang yang merasa paling bersalah. Merasa bersalah sebagai pemain yang belum bisa memberikan gelar juara prestasi buat timnas Indonesia. Dan sekarang mungkin ya dengan program seperti sekarang ini ya semoga kita bisa berprestasi ya, minimal ya AFF dulu lah kita. Kalau ada orang yang bicara AFF nggak penting, yang penting levelnya lebih tinggi ya. Saya pikir itu keliru ya. Kita harus punya, mau nggak mau sepak bola kan trofi ya. Kita harus punya trofi di lemari kita sebagai pemain, sebagai penggemar timnas. Ini besar aja kalau Piala AFF ya. Kita ya pengen timnas angkat piala di Piala AFF. Saya setuju tuh, saya setuju. Saya juga nggak seperti ini orang ini saya paling heran ya teman-teman. Setiap podcast itu pertanyaannya itu terus yang ditanya kepada narasumbernya, ya. Setiap podcast itu terus yang ditanya, ya. Bagaimana pendapat tentang naturalisasi? Itu terus, Pak. Yang pertanyaan diberikan kepada orang-orang yang sepaham dengan Bung Towel dan Coach Fahri. Jadi pertanyaan mereka sama-sama. Ya, terselubung. Ada maksud terselubung dari podcast ini. Malas melihatnya ya. Gak penting dibahas teman-teman ya. Ini kenapa? Kenapa jaringan? Inilah pemain idola dari Balik.
Inilah pemain idola dari Justin Hubner. Kita kerap melihat permainan Justin yang rada suka bikin rusuh dan tak jarang dapat kartu setiap dia bermain. Nyatanya di balik itu semua, dia mengidolakan bek Real Madrid Sergio Ramos. Idola saya dalam sepak bola adalah Sergio Ramos. Saya berusaha menjadi seperti dia sebanyak yang saya bisa, ucap Justin dalam podcastnya bersama Prestige Production. Pantas saja permainan Justin kadang galak karena memang idolanya adalah bek preman Real Madrid Sergio Ramos. Inilah pemain idola dari Justin Hubner. Ya, mantap Kita ya. kerap Harus tunjukkan kekuatan. Bikin mental para penyerang lawan itu kalang kabut. Ya, ketika mental mereka udah jatuh, ketika ada Justin Hubner mendekat, mereka akan kehilangan konsentrasi karena udah jatuh mentalnya karena kerasnya permainan dari Justin Hubner. Ya, seperti itu. Semakin naik level, semakin harus keras ya. Gaya mainnya sebetulnya nggak juga sebagai seorang ujung tombak nomor 9, tapi mirip-mirip Rafael Strike juga ya. Betul. Dia rajin menjemput bola, lalu dia punya pace yang cukup bagus untuk bisa keluar dari hadangan lawan. Jadi atributnya Rafael Strike tuh ada juga pada pada si Jens Raven. Karena memang pada akhirnya yang dikatakan oleh Mas Sabtu benar, jika seorang Jens Raven ini mendapatkan banyak minute play, banyak kesempatan, dan juga bisa adaptasi dengan kawan-kawannya. Betul, sebenarnya tipe mainnya tuh lumayan lengkap ya. Ketika dicoba role-nya Rafael Strike dia bisa, dicoba di role-nya Ramadan Sananta dia juga cukup oke. Jadi menurut saya ini striker harus benar-benar dijaga, diberikan kesempatan terus-menerus, dan dilatih di tim yang tepat. Semakin banyak pemain bagus di timnas kita ya. Ada apa nih? Ada apa nih jaringannya? Kenapa lama sekali? Bentar teman-teman ya. Ini berita menarik sih ini. Tom Haye, Ivar Jenner sama Coach Justin di lapangan bareng-bareng. Mau ngapain mereka ini? Sayang jaringannya ini. Untuk video ini nggak jadi ya teman-teman ya. Nggak jadi, nggak bisa diputar. Ini di MLS All Star ya. Ini ada orang Indonesia samperin kepada Mas Aten ya, dan mengibarkan bendera Indonesia di sana. Ya karena dia sekarang berwarga negara Indonesia. Berita next teman-teman. Aduh kenapa ini? Bentar Pak, aku coba refresh aja ini. Jaringannya agak nge-lag ya teman-teman ya. Mungkin dari sini ya. Nah ini, ada apa ini? Mau ngapain? Coach Justin kah? Coach Justin ada sama Tom Haye. Oh, podcast mungkin ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, yang lagi rame ini kan ada sesuatu yang lagi rame nih, yaitu ya katanya Coach ini sudah tidak mau lagi tampil satu panggung, satu frame sama Bung Handuk. Bentar, sorry. Kan? Kenapa Coach? Bukannya Sobi awalnya bersahabat nih. Kita punya fotonya nih, betapa bersahabatnya kalian dulu. Tuh. Ini 2010. Itu Bang Valen ya kan? Justru ini tidak bersahabat. Oh, ini tidak bersahabat? Kan ada Toel kan? Iya. Nggak ada Koci. Nah, ada Koci kan? Ini gantian yang bikin foto. Nggak ada Koci, nggak ada Toel kan? Kocinya mana? Iya benar. Koci putih. Oh, itu baju putih ya Koci. Oh iya. Toelnya ini Toelnya mana? Jadi gantian foto-foto ini. Gantian yang bikin foto. Oh. Jadi kita satu grup. Itu gua ada juga di situ, tapi gua lagi ngeliput di stadionnya. Oh, boleh dong Koci cerita momennya sedikit, sama. Koci. Yang lagi rame. Nggak ada cerita. Gini, it's not personal. Ya. Ini bukan masalah pribadi, dan secara pribadi gue nggak masalah sama dia. Cuman ya untuk semua orang sih, bukan hanya semua orang yang kalau mau diskusi alasannya untuk gue nggak masuk akal, buat apa gue buang waktu gue? Ya. Itu aja sih sebenarnya. That's why gue nggak mau sepanggung lagi sama dia. Kalau dia kembali lagi seperti dulu, ya dengan senang hati. Oh, berarti ini berubah Coach, tadi nggak begini yang lu kenal? Berubah banget. Oh. Jadi karena dia berubah. Iya. Berubah banget. Sebenarnya orang juga bilang gue sering beda pendapat, ngerti nggak? Iya. Tapi gue kasih selalu alasan yang masuk akal. Best reasonnya. Kalau lu semifinal, perempat final lu bilang nggak usah pakai Nathan karena suruh tes kemampuan pelatih, ya ini kan absurd. Keabsurdan itu Coach ya. Iya. Karena dia udah berubah. Apakah dia Avenger? Terus menjelang semifinal suruh bilang terima kasih ke klub. Ini semifinal loh, sepenting itu gitu. Terus gue pikir-pikir, dan banyak netizen dukung ya. Udah jangan kasih panggung lagi. Iya. Akhirnya ya gue batalin, atau lu ambil gue atau ambil dia. Oh, tadinya ada calling, lu banyak. Satu frame sama beliau. Iya, banyak. Oke. Jadi semua gue warning dulu.
Selamat Coach Sintayong terima Golden 1. Visa dari Presiden Joko Widodo. Wow, sampai diberi penghargaan Golden Visa sama Presiden kita ya. Welcome to Indonesia. We would like to invite the coach of the Indonesian national football team, Mr. Shin Tae-yong, to symbolically receive the Golden Visa Indonesia from the President. Luar biasa penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada Coach Sintayong ya teman-teman ya. Karena itu memang beliau layak untuk diberikan apresiasi. Hadirin, dengan demikian Golden Bung Visa Towel dan Indonesia kawan-kawan telah saja resmi yang tidak diluncurkan oleh menyukainya. Presiden Republik Indonesia. Please give a round of applause for the grand launching of the Golden Visa Indonesia by the President of the Republic of Indonesia. Belum ada pelatih timnas Indonesia yang begitu dihargai seperti Coach Sintayong hari ini. Karena pencapaian-pencapaiannya teman-teman ya. Luar biasa sih. Sebagaimana kita tahu kalau Jens Raven berhasil mencetak gol perdananya untuk timnas Indonesia. Oke, sampai sini dulu berita timnas Indonesia hari ini teman-teman ya. Semoga kalian semua merasa terhibur dan mendapatkan tambahan informasi. Saya pamit dulu, berikan setiap opini dan tanggapan kalian di kolom komentar. See you on the next video guys and God bless. Bye guys.